Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Winarsi dari TK Al Hidayah Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dalam modul koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, filosofi pendidikan dan nilai dan peran guru penggerak. Saya Dwi Winarsi dari Angkatan 11 calon guru penggerak. Refleksi model 4P. 1. Peristiwa. 2. Perasaan. 3. Pembelajaran. Kemudian keempat, penerapan. Peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih, kebudayaan dan masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, dan inovatif. Itulah momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1. Berikutnya, saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pendidikan, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat dari semua aspek yang dimiliki setiap murid. Berikutnya, yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Kemudian, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Namun sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu terbang. Kemudian seekor burung tidak harus mampu untuk berenang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur.
Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya yang keempat adalah penerapan. Apa pengembangan diri saya yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak? Yaitu saat ini saya hanya bisa melakukan satu, melakukan inovasi. Inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran. Misalnya seperti pengimbasan kurikulum merdeka dengan menggunakan laptop, IT, HP, atau langsung praktek di dalam kelas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.